Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Mo Sidik. Gila, gue bingung kenapa gue nggak pernah diinterview sama teman-teman YouTube ya gitu apa. Gue udah nggak ini di stand up comedy udah nggak ada. Waduh, lo perasaan lo kok bener. Lo pertama mau pertimbangan gue adalah naik ke atas ini. Pertimbangan gue, aduh kalau mau dia naiknya tersiksa. Naik di sini, di tangga. Gimana ya? Kalau gue undang ke sini dia gimana naiknya? Kan tinggi banget Mo. Lo kan naik kan? Iya, tadi 30 cm ya. Iya makanya. Gitu. Tapi selamat juga sampai di sini. Iya. Mertua lo tinggal di samping ya Mo? Di balik rumah ini. Kan kontrakin. Ini kan Palapas 9. Dia di Palapas 9, di Palapas 10. Yang dikontrakin bukan sih? Bukan. Sampingnya? Sampingnya. Dulu kan Cing Abdul mau beli rumah yang di pojok. Pinggirnya, sebelahnya. Oh. Jadi dulu kalau berhasil tuh beli kita itu, kita tetanggaan nempel. Iya, tapi gue bisa nguping gitu. Dibeli orang sekarang itu jadi akhirnya. Koperasi ya. Gue udah deal sama koperasinya Mo. Oh yang iya. punya datang ke rumah. Aduh. Gue kenal tuh yang Iya. punya. Itu yang bantuin nikahan gue lagi. Iya. Apa kabar Mo, sehat Mo? Baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang lu dropship ya? Gua ya jualan online. Awalnya dropship. Dropship itu apa sih Mo? Dropship itu adalah metode jualan di marketplace tanpa modal. Jadi misalnya Cing Abdel jualan nih di Tokopedia nih. Nah, gua jualan di tempat lain selain Tokopedia. Jualan produknya Cing Abdel. Oke. Tapi gua nggak punya nih Barangnya? Jadi kalau ada barang orang mesen ke gua mesen ke Cing Abdel ngirim ke orang itu. Oh, perantara doang? Iya, gua tuh marketing doang. Kenapa harus lewat lo? Karena ya kan Cing Abdel jualan di Tokopedia. Nah, gue misalnya jualan di Lazada. Nah, Lazada kan nggak ada barang ini. Oh, gitu. Kalau misalnya gue punya Lazada, punya segala macam semua toko gue, berarti gue nggak perlu dropship itu. Nggak perlu. Tapi jarang ya orang yang gitu. Jarang. Kecuali gede-gede banget. Jadi kita cari barang-barangnya yang wah ini lucu nih, terus kita riset gitu. Wah ini cuman jual di sini. Ya udah gue ngambil gitu. Tapi Lazada itu beda banget sama Tokopedia sama Shopee. Di sana kan nggak ada perang harga. Jadi lebih gampang buat dropship ke sana. Gitu. Iya, jadi lo riset barang yang yang cuma dijual di satu toko. Ya, betul. Dan lo tawarin itu. Lo izin nggak sama toko itu? Nggak usah. Itu kan Cing Abdel kayak jualan biasa aja. Gua kan mesen, mesen Cing. Harganya? Ngirimnya ke sana. Harganya gua naikin. Untung gua sama ongkos kirim. Ongkos kirim kan yang nanggung sih. Ya tapi kan gua juga, dia kan mesennya ke gua. Jadi gua juga harus ngirim juga ke dia. Gitu. Jadi ongkos kirimnya lo Double. Oh. Begitu ya. Iya. Tapi apakah nggak misalnya ada di Bukalapak nih satu biji di Bukalapak. Lo bikin. Dia search itu barang. Keluarnya lo, bukan Bukalapak. Jadi gini, kita kan di Jakarta nih, internet kita cepat, pengetahuan kita cukup, terus udah gitu emang biasa kalau Cing Abdel beli barang pasti riset. Nah banyak orang di Indonesia yang tidak melakukan itu. Yang pertama karena internetnya nggak cepat, jadi nggak bisa dia buka semuanya. Yang kedua karena mungkin cuma punya Lazada doang, nggak punya Shopee, nggak punya apa. Ya itu target kita. Itu kan jutaan itu orangnya. Kita cuma butuh 100 lah sehari. Gitu. Lo ngambil cuannya? 10.000. Tapi 100 juta ya. Lumayan. Iya ya. Iya ya. 10.000 lo ambil doang. 10.000. Apa nama tokonya, Kak? El Cabron. Gue punya 6 sebenarnya, cuman yang utamanya si El Cabron ini. El Cabron itu apa? Tahu gue bikin aja kemarin. Gue udah bikin Mo Shop. Mau kan gagal terus tuh. Ada yang nggak di ini, ada yang produknya di ban segala macam. Akhirnya apa? Gue abis lagi nonton film Spanyol gitu. Oh, El Cabron. Cabron tuh temen. Oh, El Cabron. Ternyata sukses itu tokonya. Itu. Lumayan. Itu yang terakhir dari berapa kali lo bikin? Gua udah 20-an toko, tinggal 6 sekarang. Jadi gue sekarang manage 6 toko sekaligus. Nah,
di itunya gue masih kurang ini dah. Tapi Lazada lu nggak bisa search nama toko. Itu hebatnya Lazada. Nih. Lo kalau cari El Cabron di Lazada nggak akan keluar. El Cabron. El Cabron. El Cabron. Disambung. Iya. El Cabron. Keluar El Cabron Bali mau. Tuh. El Cabron Bali. Jadi memang kalau di Lazada itu harus prestasi barangnya. Bukan prestasi tokonya, nggak kayak Tokped sama Shopee sama Bukalapak. Oh. Gitu. Makanya gue jualannya di situ. Oh, lu di situ. Tapi mungkin aja lo ngambilnya di Bukalapak. Gua ngambil di Tokopedia. Nggak ada yang di Bukalapak? Nggak, ngambil Tokped. Lo ngambil di Tokped. Oh, iya. Jadi beli di Tokped, jual di Lazada. Oh, itu doang ya? Ya. Itu doang. Sekarang itu. Bentar ini ada pesawat. Iya, gua tahu Palapa itu memang karena lintasan Halim. Halim 9 bulan. Saai. Iya. Tapi udah berjalan selama pandemi nih, Mo, ya, lo ya? Sejak Lebaran tahun kemarin. Jadi gua mulai jualan tuh Lebaran. Kan Lebaran tuh pandemi udah 4 bulanan ya? Iya, Mei ya. Ketawa berhenti ya? Ketawa berhenti. Pertunjukan terakhir 12 Maret 2020. 2 Maret dinyatakan pandemi. Ya. 2 Maret dong. 2 Maret. 2 Maret dinyatakan pandemi, tapi lo masih ada? Masih yang... enggak lah, apaan sih? Contohnya, belum pandemi tuh, baru Patient Zero. Iya. Patient Zero. 14 baru PSBB. Kemang kan? Iya. Iya. Tanggal 10 Raditya Dika membatalkan turnya. Tanggal 11 kita pertunjukan terakhir. Sananya udah habis. Iya. Padahal lu di jalan berapa lama tuh mau ketawa? Udah 6 bulan. Baru 6 bulan. Iya. Lagi penuh-penuhnya mau. Lagi asik. Hah? Lagi asik banget. Lagi asik ya? Lagi asik banget. Yang tadinya lo nyari siapa yang mau manggung di situ, sekarang udah orang ngantri pengen di situ. Iya, sekarang tuh malah orang jadi gini, orang tuh males karena kita kan pakai Zoom. Jadi dulu kita kan di Ketawa itu ngejual kasarnya, ngejual mentah gitu. Bener-bener yang lo tonton ini nggak akan pernah ada di TV gitu. Iya. Nah pas kita coba nonton di Zoom, kayak ada yang ketahan gitu komikanya. Takut-takut juga ya? Iya, jadi takut-takut. Karena bisa direkam. Iya. Apalagi dulu McDani ya, baru keluar dari penjara kan. Kita bingung, kenapa ya McDani? Kok kayak nggak dirinya sendiri gitu. Padahal dia cukup cuek ya? Iya. Tapi tetap aja kan ngeri. Udah pernah ngerasain ya? Iya, takut lagi. Tapi dengan kasus yang beda kan. Tapi rutin nggak kalau yang virtual gitu mau bikin ketawa? Udah nggak kalau virtual. Jadi sekarang mah posisinya adalah siapa yang mau, ayo gitu aja. Jadi sekarang kan misi kita tuh cuman supaya Ketawa itu tetap buka setelah pandemi berakhir. Sedangkan kita bayar sewa segala macam kan terus. Udah mulai berat nih sekarang bayar sewanya nih. Karena tabungan udah habis sampai segala macam. Nah kadang-kadang masih ada, Kang Mo, gue mau bikin show, lumayan gitu dapat ini hasil. Terus kayak Uus kemarin mau bikin YouTube di sana, lumayan dapat gitu. Ada beberapa kali Uus ya? Lumayan. Yang bikin 3 kali 4 kali. Bertiga sama itu Gilbas sama Diki ya? Ya sama Diki sama Boris. Boris ya, Boring Bokir ya waktu itu ya. Iya. Konten haram. Iya. Karena dia vibe. Iya. Minum-minum. Nah, kalau lo stand up sendiri udah nggak mau? Oh, stand up sekarang paling ada job-job virtual gitu. Itu lo ngambil juga? Iya, ambil lah. Mau gimana lagi, Cing? Abis ada yang nggak mau ngambil, Mo? Iya, itu ada duit kali kalau kita nggak ada duit. Iya. Gila apa? Tapi ada aja ya? Ada aja. Bikinnya tuh belum di Ketawa atau bikinnya di rumah pakai green screen. Oh, pakai green screen. Terus materi udah diubah karena materi yang off air tuh kadang-kadang nggak dapet. Jadi saya sekarang punya materi khusus buat virtual. Virtual itu yang bikin kayak awkward gitu. Karena begitu kita punchline kita harus nunggu 1 detik, 2 detik ininya kan. Responnya. Iya, betul. Karena selalu ada delay, jadi deg-degan ini gue lucu nggak gitu. Nggak langsung kontan gitu. Kalau di offer kan kita kontan, tahu dia langsung nggak lucu gitu. Kayak kita di kedutaan Jerman itu ya? Jerman.
Aduh, elah. Udah seneng tuh dapat job dari Jerman, gua kedutaan Jerman. Zoom. Jadi juri, apa namanya? Lomba stand up. Dutaan besar Jerman. Waduh, mantap. Wih, sama Cing Abdel satu pesawat. Mantap. Zoom. Kacau. Iya, tapi lumayan lah namanya job-job pandemi. Mo, lo awal masuk ke entertainment tuh ngapain sih, Mo? Apaan sih kerjanya, Mo? Gua manajernya Denny Darko. Denny Darko pesulap? Sulap. Awal-awal dia udah... bukan manajer gua tuh show director. Jadi pesulap itu kan cuma di depan doang gini-gini. Iya. Di belakang ada tim yang kerja. Iya. Gitu-gitu. Nah, itu gua. Jadi gua tahu semua rahasia sulap, Cing. Paling nggak si Denny Darko-nya deh. Iya, iyalah semua sama buku-bukunya kan dia koleksi buku apa segala macam video. Jadi kita pelajarin apa. Yang bengkokin. Wah, itu gampang banget. Saya kira Deddy Corbuzier Anda sakti. Ternyata gitu gampang ya. Nah itu setelah Deddy Corbuzier naik tapi? Udah ya, Deddy itu kan tahun berapa ya? Tahun 2000-an ya, RCTI ya dulu ya. Dia apa namanya SLI 008 apa impresario gitu. Yang kita semua nyoba gitu pas sekolah. Oh ini gue bisa bengkok nih, beneran gue megang layar. Iya. Nah setelah itu baru lo tahu bahwa The Master. Oh, The Master gitu. The Master yang bikin Deddy. Iya, gara-gara The Master, Darko bilang gue butuh show director, ya udah gue show director. Mau nikah tuh dulu. Jadi, wah udah cari uang dulu deh gitu. Nah itu lo selama itu apa? Sebelum itu tuh berarti? Sebelum itu penyiar. Penyiar. Di radio. Di Bandung. Bandung. Penyiar apa? Radio apa? Radio OS, Ardan sama 99ers. Buset, banyak banget lo. OS, Ardan, 99ers tuh yang rock semua ya? Enggak ada. Rock tuh GMR. GMR, iya. Dia mati dia. Karena tahun 90-an mati karena yang pertama bikin konser kalau nggak salah Iwan Fals dulu. Terus rusuh. Terus radio rusuh. Iya, rusuh, radionya juga di amuk masa. Di amuk masa ya. Terus udah gitu si pemancar kena petir. Jadi kayak udah dari Tuhan itu ya. Iya. Tapi kan kayaknya kena petir kayaknya sesuatu hal yang biasa dah, sering dah. Kan modalnya udah nggak ada kali udah ya. buat benerinnya nggak ada ya. Iya. Kena petir mah biasa, radio SK sih sering banget gitu. Tapi ada satu-satunya ya, Cing ya? Apa? Itu radio rock di Indonesia. Oh, ada M97 dulu. Oh, di Jakarta. Di Jakarta ada M97 apa ya? M97. 97. Iya kan? Iya sih. M apa ya? M16 apa Pasar Minggu? Pasar Minggu Kampung Melayu. Adalah yang grup Prambors dulu tuh di depan Prambors juga ininya apa? Studionya. M16 rock, klasik rock. Klasik rock. Oh. M16 mah Pasar Minggu. Iya, jalur banjir. Iya, jalur banjir, jalur gua sekolah itu. Masuk di radio mau emang lo asli Bandung, Bang? Asli orang Minang, kan sama kita orang Bukan, Padang. maksudnya domisili. Di Bandung. Oh, jadi orang Padang yang di Bandung? Iya, SD, SMP, SMA di Bandung. Oh, di Bandung. Kuliah Bandung. Nah, lo masuk radio pertama? Tahun 97. Emang lo angkatan berapa, Mo? 95. Angkatan 95. 97 lo masuk di radio? Iya, radio OS. Gajinya berapa, Mo? Masa gajinya bilang cenggu? Gaji bulan. Bukan per jam? Oh, per jamnya 1.500. Beneran? 1.500? 1.500. Gaji pertama gue tuh 110.000 per bulan? Iya. 110.000 beli saladnya, gue beliin saladnya Pizza Hut buat nyokap. Habis? Sisa gocap. Emang cenggo ya dulu ya? Iya. Di itu ya? Kecil banget sih, Mo? Iya, 1.500 dapat transport 1.000. Oh. Siaran berapa kali? Siaran after midnight semuanya. Bisa 4 kali seminggu. Seminggu? Sekali siaran 4 jaman? Enggak lah, jam 12 sampai jam 2 pagi. 3.000 dong. Tapi kan dulu tuh jadi penyiar itu kan gengsi ya? Keren. Bisa masuk ke semua diskotik nggak usah bayar. Masuk ke dalam pasti disediain minuman. Masuk di sana begitu? Iya, di Bandung kayak gitu. Penyiar radio? Baju pasti di endorse.
Oh. Iyalah, Cing. Di sini gue kagak paling. Di sini gue Radio SR ini ngandelin bohongin pendengar. Barang-barang itu kita bohongin pendengar gitu. Kita elus-elus, saya kirimin lagu, dapat. Iya, dapat. Iya. Dulu pulsa nggak pernah beli. Iya. Iya, disebut aja ininya. Disebut aja apa ini tokonya. Aduh, koin ini gitu. Tiba-tiba ting dung, 25.000 gitu. Nah, gitu ya. Bisa begitu ya. Tapi 3.000 mau sekali siaran. Iya. Lo Kasian ya. buat ongkos juga. Kan masih mahasiswa waktu itu, Unpad. Oh, makanya dicari lebih banyak mahasiswa ya. Iya. Yang bukan nyari gaji, yang bukan hidup dari gaji radio. Betul. Nah, dapat uang tuh dengan MC kan pasti kan? Iya. Radio dengan pasti MC. MC ya gope ya. Dulu 500.000. 9 segituan ya sekitar lah. 500.000 lumayan. 500 perak gila kali. Tapi gua nge-MC PRJ 2004 masih 200.000 mau 250 dah. Hah? 2004? 2004 Waduh. masih 200.000. 250.000 deh. PRJ kan borongan semua mau. Oh iya borongan. Tapi kan tiap hari. Tiap hari. Dari jam 5 sampai jam 10. Kerjaannya cuman ini di briefnya, pokoknya lo ngapain aja terserah. Yang penting tuh orang berhenti dulu dah di depan di depan booth kita. Nggak masuk juga nggak apa-apa kata gitu. Jadi gua ngoceh aja berdua fakih. Ngoceh aja, ngapain aja udah ngeceng-ngecengin orang gitu. Nah, tapi lo sempat kerja di manajemennya radio ya? Iya, jadi 98 itu terjadi gelombang besar recording company di Indonesia. Tiba-tiba ada Sony, ada BMG, Warner, Sony, BMG, semuanya belum merger tuh. Yeah. Universal segala macam, semua narik orang Bandung. Gitu. Ernest kan juga cabut ke Jakarta. Semua Gara-gara pada itu? cabut, Ernest emang siaran juga? Ernest itu saingan gua di Para Muda. Jadi gua morning show, dia morning show. Gitu. Dia di mana? Di Para Muda. Para Muda. Nah, itu ada semua, jadi bedol desa orang Bandung semua. Jadi radio gua yang junior yang baru setahun siaran udah nggak punya PD, nggak punya direktur, nggak punya apa. Karena semua ke situ. Karena semua ke Jakarta. Jadi gua jadi PD. Label itu. Lo jadi PD kan? Jadi PD. Karena yang di PD-in juga nggak ada. Nggak ada. Jadi tinggal penyiar-penyiar yang apa ini kok pada pergi semua orang-orang gitu. Dibajak Jakarta semuanya. Iya. Dan otomatis lo setahun udah jadi PD. Setahun udah jadi PD. Gaya banget. Iya. Umur 19. Oh anjir. So tahu banget ya. Iya. Radio nomor 2 di Bandung. PD-nya Kalau PD 19 tahun. PD itu peracara apa semua ini sih? Semua. PD itu program director, jadi yang ngepalain semua acara. Oh. Hancur langsung. Iya. Enggak lah, karena yang lain juga 19 tahun juga mulai. Tapi Ardan waktu dulu tuh enggak tuh. Ardan tuh cakep dulu. Udah nomor 1 kan, radio nomor 1, gaji paling gede di Bandung. Akhirnya gua tahun 2000 pindah ke Ardan. Dibajak. Tahun 2000 sebagai penyiar pagi. Karena gua tuh siaran pagi. Abis gua after minta tuh siaran pagi. Tiba-tiba ada seorang penyiar Prambors, entah kenapa pindah ke Bandung. Namanya Tony Tamrin. Langsung jadi morning show di OS. Waduh. Gue ditaruh di sore, gue bingung. Gue nggak bisa siaran sore. Berdua lagi, biasanya kan sendirian. Morning show sendirian? Morning show sendirian. Oh, zaman itu masih sendiri kan ya? Dulu konsepnya DJ ya. Radio DJ kan. Gitu. Ya udah, gue pindah ke Ardan. Dapat morning show di Ardan. Sendiri juga? Sendiri juga. Gaji naik? Gaji naik. Jadi gaji terakhir gue di OS itu gaji awal naik dikit, gaji awal gue di Ardan. Tapi kan cakep, kalau Ardan cakep. Iya. Berarti OS enggak? OS itu memang radio legend. Jadi memang masuk sana tuh privilege. Oh, kayak membuka inilah kesempatan lo nanti ke mana-mana. Iya, betul. Lulusan OS kan gila-gila kan. Iya. Yang barengan lo siapa aja mau? Adri Danuatmaja, Sogi. Oh, Sogi barengan lo? Sogi. Dia sebentaran terus masuk ke ini? Sogi agak lama tuh. Sogi agak lama di radionya. Di radio lama, terus Extravaganza baru keluar? Iya, baru keluar. Kalau di Rase dulu Ronald ya, seangkatan. Ronald, di Hard Rock Panji, Tike. Panji? Tike. Kalau di Ardan tuh
Panji Hard Rock sono. Hard Rock Bandung. Hard Rock Bandung udah ada emang ya? Udah ada waktu itu. Jadi gue di Ardan tahun 2001 kalau nggak salah itu. Ada Hard Rock. Panji tuh. Gitu. Tuh. Ya itu, Radio Bandung semua. Dia angkatan lo juga ya Panji ya? Panji tuh di bawah gue dikit. Tapi di radio sempat barengan. Dia ya bareng-bareng morning show semua, penyiar morning show. Jadi Ernest mungkin pernah ya pada satu masa tuh Ernest siaran, gua siaran, Panji siaran di morning show di Bandung. Isman itu adalah orang lulusan ITB yang hot banget waktu itu, dicari sama semua perusahaan di Bandung, Bandung dan Jakarta. Karena pinter banget. Isman itu sebelum stand up komedian, dia direktur bergaji double digit. Dia ngapain terus nyari Pokemon? Gua nggak ngerti. Kenapa jadi pindah nyari Pokemon tuh anak? Gila. Double digit. Cing. Direktur ada perusahaan IT. Terus dia ikutan Suci 2. Gua nggak ngerti tuh kenapa. Karena sebelum ikutan Suci juga dia kan yang pendiri stand up Indo. Nah, itu kan hobi itu. Kenal di mana? Karena penulis komedi kan. Jadi dulu ada 2 orang itu lulusan ITB yang hotnya itu. Namanya yang satu Isman HS, yang satu namanya Semi. Not a Slim Boy. Iya. Cuma kalau Semi itu bikin ini pulsa. Iya, Nah, dia udah kaya duluan. Isman juga kaya duluan, cuman dia kerja sama orang. Jadi beda tuh. Itu 2 legend itu. ITB itu 2 nama itu. Waduh. Terus kenapa jadi nyari Pokemon sih? Si Isman sekarang. Iya. Nah, Isman, lo kenal Isman dah di mana? Kenal Isman itu di Bandung tapi? Iya, di Stand Up Night 2. Stand Up Night 2. Berarti udah setahun lah setelah hebohnya stand up berdiri ya? Itu. Jadi Stand Up Night 1 kan di Jakarta, di Comedy Cafe. Stand Up Night 2 itu di Bandung, yang ada Radit, ada siapa lagi tuh, Tommy Malewa, ada Asep Suwaji. Iya. Nah, lo ketemu di situ? Iya, ketemu di situ. Lo udah mulai stand up belum tuh? Udah, gue pembuka pertama. Di itu tuh? Iya, di Bobber Cafe itu. Lo pertama kali stand up? Itu? Malam itu, iya. Pertama kali stand up? Pertama kali stand up. Open mic juga belum pernah? Belum pernah. Tapi lo udah tahu stand up? Gue penonton kan, emang suka nonton, koleksi. Jadi kalau ada orang keluar negeri bawa bawa DVD terus nonton di YouTube gitu. Iya, tapi artinya lo udah tahu ada seni stand up. Tapi baru pertama kali stand up di situ. Materinya ada kodian, ada ngambil jokesnya Gabriel Iglesias, tapi ada juga yang original. Gitu. Enggak, sebenarnya itu tuh seminggu setelah audisi Suci 1, Cing. Lo ikut gak? Ikut Suci 1. Gitu. Itu yang gua ngecengin Om Indro. Iya. Gitu. Jadi udah bahasa Inggris. Tai banget tuh. Iya. Karena gua nggak tahu kan stand up didaftarin sama istri gua kan. Besok nih, lu kan suka stand up, besok audisi Suci. Mati gua apa bikin terus stand up gitu audisi. Karena biasa nonton yang bahasa Inggris pakai bahasa Inggris. Ketawa. Terus dipanggil. Sebentar, ini stand up-nya Suci, stand up Indonesia. Jadi harus pakai bahasa Indonesia akhirnya. Gitu awalnya. Sosokan pakai bahasa Inggris marahin. Iya. Untung lucu. Untung lucu ya. Tapi emang susah ya mau stand up bahasa Inggris. Maksudnya untuk diterima orang di sini. Walaupun dia ngerti bahasa Inggris. Iya sih, memang sih. Enakan pakai bahasa Indonesia ya. Ada diksi-diksi yang agak sulit. Yang memang cuma bisa ger kalau pakai diksi Indonesia gitu ya. Kalau di Indonesia gue stand up bahasa Inggris, misalnya penontonnya banyak orang Indonesia, biasanya punchline-nya gue selipin bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Gitu. Iya. Kalau bahasa Inggris aja memang agak sulit. Kemarin di Suci 9 itu ada orang. Oh iya, ada bule. Ada bule gitu, agak kesulitan juga dia. Ini kok udah ada yang minum? Siapa yang minum? Lo. Gue minum tadi. Gue juga minum deh.
Gue juga kok udah dong minum, gue udah minum juga. Iya udah. Dah. Udah duduk udah minum. Aduh. Berarti itu tahun 2011-2012 ya, Mo? Iya, 2011 ya. 2011. Nah, Oktober. Itu lo lakukan itu sambil apa kerjaan lo, Mo? Manajerin, nah itu udah jadi manajer. Gue udah jadi manajernya Denny Darko. Oh. Jadi udah bayar orang buat gitu. Tadinya lo yang narik-narik. Iya. Tapi paling enggak lo udah masuk ke dunia entertainment lah. Iya, kalau di betul. radio kan ya, scope-nya tuh gue selalu bilang itu memang rockstar sih si Penyiar radio. Cuman untuk frekuensi itu doang. Iya betul. Di SK nih 101,6 memang boleh rockstar lo. Coba pindah dikit 101,7 lo udah bukan siapa-siapa. Cuman beda sedikit Noise. Udah bukan siapa-siapa akhirnya Iya, gitu. iya. Di apa namanya frekuensi itu doang. Nah, lo masuk ke dunia yang benar-benar apa ya namanya ya? Dunia hiburan lah sesungguhnya. Iya. Itu di setelah stand up atau di lo Langsung itu. Langsung sinetron oh, yang kontraknya sampai sekarang belum selesai. maksudnya belum dibayar? Bukan dibayar. Jadi waktu stand up naik itu, Cing, kami itu semua dikontrak sama PH-PH. 300 episode ya. Oh, iya. 200 episode. Itu kan dibohongin itu kan keren. Oh iya sih, 300 Iya, episode. dibohongin itu, dibohongin. Pas dihitung-hitung, waduh hampir berapa iya. duitnya. Tapi berjalan berlaku surut rupanya. Maksudnya? Jadi kalau misalnya kita main sinetronnya kan biasanya kemungkinan sinetronnya itu meledak kan kecil. Jadi misalnya baru 5 episode nih, terus bungkus, kita ngutang 395. 295? Iya, 295 episode. Dengan harga segitu. Dan tidak ada jangka waktunya. Iya, dibohongin berarti kita ya? Ya kalau dulu sih ngelihat itu kan, iya. waduh gitu. Oh ini rupanya. Rupanya harus kerja dulu baru kontraknya jalan. Iya. Dan ada klausulnya juga kalau dari PH-nya boleh berhentiin kapan aja. Iya betul. Rupanya. Iya. Kalau kita ya harus ada loh. Judul ini belum kelar 300 ya sisanya lo harus alihkan ke judul lain. Ke judul lain ya betul. Nggak fair ya. Tapi kan waktu dulu kan, Iya. wah. Dan lo dapat berapa episode, Mo? Gua 300 itu dapat 20-an. Masih ada 280 lagi. Ya. Terus yang berdua sama McDani sama Radika Jamil itu FTV. Itu kita dikontrak 50, baru jadi 3. Gitu. Pakai harga tahun 2012 ya. Iya sih, emang dia mah enak aja, Mo. Maksudnya dia ngontrak dengan yang supaya ini lihat 300 episode gitu. Iya. Keren banget tuh. Semata-mata untuk jaga harga kita nggak naik selama 300 episode sebenarnya. Orang kalau dia nggak produksi dia nggak harus bayar. Iya. Kan kita perhitungannya ya. 300 episode, anjir gue dapat 300 episode nih. Keren duitnya. banget ini. Iya. Ternyata kalau dia nggak produksi ya udah nggak apa-apa. Iya. Sedangkan kalau kita selesai baru 10 masih ngutang 290. Iya. Dan nggak dapat lagi? Apa lo karena lo udah kontrak itu terus lo nggak cari yang lain? Nggak tahu, nggak pernah ada lagi, nggak pernah ditawarin lagi sinetron. Gue sinetron terakhir tuh Jin dan Jun. Jadi? Tebak jadi apa? Jadi Jun. Tebakannya begitu. Jadi Jin. Iya. Sama Tretan Muslim. Sama Tretan Muslim? Iya. Tahun berapa itu, Mo? Itu 4 tahun yang lalu ya, 4 tahun yang lalu. Tapi emang stand up itu membuka pintu kemana aja, Mo? Betul. Semuanya gitu. Radio apalagi. Kecuali pintu pandemi ya. Iya. Nah, tidak terbuka. Tidak terbuka sedikit juga. Gue makanya sering banget lo bilang nih orang anak-anak stand up pasti dikeselin, dibenci sama penyiar-penyiar radio lama yang tiba-tiba morning show gitu. Dia udah 3 tahun nungguin morning show. Ada stand-up komedian. Gajinya lebih gede daripada dia lagi. Terus datangnya males-malesan, telat mulu. Untung gue gak pernah ngalamin gitu, kalau nggak gue gedek juga pasti. Karena kan kita termasuk lama ya, mau untuk training. Lo training nggak? Training. Pindah radio aja training lagi. 2 bulan, nggak ada penghasilan. Iya. 2 bulan. Buat nyebutin itu doang tuh, call station, ingat nggak? Iya. Caranya gitu, nadanya harus sama kan. Gue pernah C15 ketawa doang, Cing. Pernah nggak, Cing? C15 satu Ngerekam? set ketawa doang. Lah?
Buat apaan itu? Ya nggak tahu, Radio Bandung memang aneh. Iya, datang anak stand up ujuk-ujuk semua diambil. Kalau nggak dia pagi kan prime time-nya pagi, sore, malam ya. Betul. Semuanya di anak stand up itu. Bisa begitu ya? Film juga kayaknya banyak yang benci sama kita nih. Pasti. Orang gue lagi sinetron tukang bubur naik haji. Itu kan umur 4 tahun lah tuh stand up tuh kira-kira. Lagi boomingnya gitu. Yeah. Radit ini sutradara tuh film apa gitu, yang pertama apa yang kedua gitu. Terus nanya tuh ada sutradara. Brontosaurus. Iya mungkin ya. Tapi udah jutaan loh. Udah jutaan. Udah penontonnya udah jutaan. Penonton udah jutaan. Penontonnya udah jutaan. Itu Radit siapa sih dia gitu. Ujuk-ujuk bisa jadi sutradara katanya gitu. Ya tapi gimana orang laku ya? Iya. Ya kan industri kan ngikutin penontonnya. Iya, bisa laku ya tetap ya gitu ya. Merombak semua, memporak-porandakan semua pakem-pakem si anak stand up. Tapi sekarang mau hancur lagi mau. Lu ngeliat pandemi ini menghancur apa ya namanya, dampaknya kepada stand up sebagai sebuah industri dah. Kalau yang hancurnya sih live stand up. Kalau misalnya yang industri kayak Ernest tuh dan kawan-kawan tuh kayaknya pas banget dapet pindah ke filmnya gitu. Jadi sampai sekarang tuh kita tuh sebenarnya stand up comedian tuh masih diselamatkan sama Ernest sebenarnya sekarang nih. Karena dia punya series aja, ada Imperfect, ada Susah Sinyal, ada CTS. Yang seriesnya doang. CTS sudah mau season berapa tuh. Nah itu kan terus bekerja kan anak-anak artinya kan. Terus film ada beberapa gitu. Jadi memang kesono perginya. Gitu. Nah Kompas juga dengan Suci ini kita juga bersyukur lah. Ada lagi, tapi yang lagi nunggu Suca segala macam. Itu yang pertama. Ini yang kedua yang mati itu live stand up comedy udah selesai udah. Iya. Kalau Ernest memang bikin anak-anak komika tetap punya pekerjaan. Iya betul. Gitu, tapi industri stand up-nya sendiri mau nggak ada perkembangan ya. Nggak ada perkembangan. Kayak misalnya di Suci 9 ini, gue ngelihat artinya ini adalah peserta-peserta yang nggak pernah punya pengalaman untuk open mic di orang banyak selama 9 bulan kan. Betul. Nah hasilnya ini nih sekarang. Kenapa Cing hasilnya? Ya, maksudnya ada yang berbeda aja memang akhirnya gitu. Orang dia nggak punya, artinya bisa dibilang kita mati, industri stand up comedy bisa mati suri nih. Orang-orangnya itu aja. Iya. Orang-orangnya itu pesertanya aja. juga peserta lama artinya. Anak Suca masuk apa iya, peserta lama yang udah stand up dari tahun-tahun sebelumnya. Nggak ada yang memang baru stand up yang bakatnya tinggi kayak Suca kan selalu nemuin orang yang baru stand up. Iya betul. Yang habis Suca nggak stand up lagi. Iya, habis Suca nggak stand up lagi. Sebelum Suca pun dia nggak stand up. Gitu. Dan bakatnya tuh tinggi gitu. Dan kok bisa ya gitu ya. Tiga besar lagi. Juara. Oh enggak ya, nggak pernah. Iya 3 besar sih. Tiga besar. Nggak pernah stand up tapi nemu lah gitu yang gitu-gitu karena rame di over-overannya gitu. Nah sekarang kayaknya nggak berkembang. Kalau menurut lo gimana tuh Mo? Ya itu masalahnya si stand up live-nya juga nggak ada. Kemarin itu gue nyangka ketika ada, jadi gini, banyak yang nyangka waktu gue bikin Ketawa Comedy Club itu kalau ada orang bikin Ketawa Comedy Club lain, kalau ada orang bikin Comedy Club lain itu artinya saingan. Nah kalau teater itu, bisnis teater itu nggak gitu. Itu kan teater, izin gua kan teater Cik. Makanya gua tuh nggak bisa beroperasi sebelum bioskop beroperasi, karena izinnya teater bukan restoran. Jadi sebenarnya kalau bisnis teater itu semakin banyak teaternya, semakin bagus industrinya. Karena yang pertama penontonnya kan bayar. Jadi makin banyak penonton yang teredukasi untuk bayar untuk nonton hiburan. Yang kedua, kuenya gede banget di Jakarta. Tempatnya cuma dikit ya? Iya, tempatnya cuma dikit. Jadi sebenarnya harus pertama kali kemarin seharusnya dilakukan. Ketika 6 bulan itu tahu bahwa Ketawa Comedy Club itu bagus, seharusnya langsung bermunculan comedy club lainnya.
Seharusnya kalau terjadi di industri stand up beneran di stand up bukan beneran yang konvensional di kota-kota lain di dunia ya. Jadi Malaysia tiba-tiba ada nih dulu namanya Crack House. Ketika dia muncul terus tiba-tiba ini lumayan banyak 180 orang sih, itu kan gede banget. Gede ya. 200 orang, 180 orang tiap malam. Langsung muncul di mana-mana. Wah, industrinya naik, komikanya makin lama makin bagus karena bisa hampir tiap malam dia latihan. Gitu. Dan berbayar lagi orang? Berbayar. Untuk nonton open mic pun berbayar? Nonton open mic berbayar, meskipun cuma 15 ringgit ya, berapa 30.000. Iya, tapi tetap ada uangnya. Tetap ada uangnya, gitu. Nah, yang hebat itu jadi kesempatan untuk latihan tiap malamnya itu. Jadi biasa nih, gua sama Regi ini pernah ke Malaysia, sering banget kejadian kita ke Malaysia, terus ngelihat ada komedian, biasa aja kagak lucu. 3 bulan kemudian kita datang ke Malaysia, tiba-tiba nih lucu gila orang. Kenapa bisa kayak gitu? Karena tiap malam nyobain materi dia. Karena tiap malam di Malaysia ada 5, waktu dulu ada 5-6 tempat dia bisa open mic. Tiap malam, Cing. Gitu. Nah, sekarang bayangin di Indonesia ini kita aja yang jarang latihan, harus mengakui lah stand up comedian jarang latihan. Ini aja industrinya udah sebesar ini, apalagi lu bisa tiap malam. Jadi seharusnya deh pas Ketawa itu keluar, seharusnya udah ada sekarang ini, kalau nggak ada pandemi seharusnya udah ada 6 lagi kali di Jakarta. Iya, keburu ke hantam pandemi, artinya lo kan baru 6 bulan kan? Iya. Lo berjalan 6 bulan sebelum pandemi. Itu pun baru ketahuan ada hasilnya ya di 5 bulan awal gitu kan, 6 bulan. Giliran orang udah punya ide ke... Iya. Itu sebenarnya Ketawa udah ada kontrak sama Jogja sama Bali. Pandemi selesai udah. Kita tadi mau bikin Ketawa Bali, Ketawa Jogja. Gitu. Ya Panji juga kan bikin yang Monday Market. Walaupun belum comedy club ya. Iya, dulu itu saking, gue masih ingat bulan Desember 2019, di Jalan Senopati, dalam satu malam ada 4 pertunjukan stand up comedy di Jalan Senopati. Iya. Di sini ada Kemal, di sini ada Panji, di sini ada Haha, ada segala. Wah, itu gila itu. Udah mulai menggeliat ya itu ya. Gua ini banget, excited banget waktu itu. Wah, gila nih. Iya. Kemal juga bikin di kafe. Di kafe di Wings, Holy Wings. Iya. Wings Food dia ya. Bukan ya. Tidak ada Indomie. Apa? Suara aman masih? Jon? Iya. Artinya sebenarnya udah mau menggeliat itu ya. Aduh, iya, Cing. Masuk ke babak baru dari ini stand up comedy yang memang besarnya itu di klub-klub. Ya. Karena seseorang stand up comedian itu sebenarnya bisa hidup hanya dari stand up di klub. Kita hitung ya. Iya. Nih. Standar harga untuk manggung di klub. Itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada open micers, ada openers, ada namanya tuh apa ya? Kita nyebutnya sih apa namanya? Dia headliner tapi di tengah. Oke, iya. Ya, yang sebelum break sama satu sebelum headliners. Gitu. Nah, itu tuh beda-beda tuh tingkatannya. Paling mahal kalau lo ini hampir sedunia nih ya. Paling mahal itu headliners. Headliners itu minimal lo dapat 3 juta rupiah. Okay. Jadi gua kalau jadi headliners di Malaysia, di Australia, di mana pasti dapat sekitar $300, 1.000 ringgit atau pokoknya 3 juta lah. 3 juta. Naik dikit itu maksimal dapat 5 juta. Oke. Jadi sehebat apapun lo kalau main di comedy club cuma dapat 5 juta per malam. Hampir semua tuh, termasuk di Amerika. Termasuk di Amerika. Sangat di Amerika. Amerika cuma $300, ya 5 juta. Iya. Di Inggris juga sama. 300 pound. Lu harus headliner internasional untuk dapetin segitu. Terus dapat duitnya dari mana gitu? Kayak Paul Ogata gitu. Dia tour seluruh dunia bisa 6 bulan. Nanti dia pulang bawa duit tuh 6 bulan. Tiap malam, Cing, dia. Jadi misalnya dia ke Singapura, dia bisa 4 malam di Singapura. Ke Malaysia bisa 5 malam dia gitu. Aku kalau diundang ke Malaysia, headlinersnya 3 malam. Jadi 3 juta, bawa duit 9 juta pulang. Lumayan kan gitu. Iya. Nah, di Indonesia juga bisa kayak gitu. Tapi misalnya kelasnya masih opener misalnya. Dapat gope. Opener tuh dapat gope. Artinya tiap malam kalau misalnya banyak komedi klubnya, lu bisa dapat uang gope. Gope ya.
Iya, taruhlah lo kerja 5 kali seminggu, kali 5, 2,5 kali 2,5 juta. 10 juta juga sebulan. Hidup Ya? hidup. Sebenarnya komedian tuh itu tuh cuman kelas opener. Iya, ya. Kalau kelas headliners lokal gitu 2 juta. Lumayan. Seminggu 3 kali kan 6 juta. Lah iya ya. Nah, itu untuk comedy club ukuran berapa tuh? Yang 100. 100-an? Iya. 100 Apalagi orang kalau pernah. di luar negeri mereka kan jualnya alkohol. Iya. Jadi kalau misalnya yang nonton cuma 60 tapi minum semua juga untung gede. Gitu. Oh. Nah, di Indonesia belum ada budaya itunya, masih kurang. Budaya minum alkoholnya. Minum aja. karena jualan aqua nggak bisa 100.000. Alkohol kan modal 20.000 bisa jual 100.000. Tapi aqua di Starbucks jigo. Iya. Gila, gue kemarin nganterin anak gue tuh drive thru. Minta minum apaan Bu ya? Air ini aja air mineral, aqua. Jigo. Ini gue lagi mobil nih, gue di sini nih. Di seberang gue tuh gue lihat ada warung. 5.000. Iya. Gue mau suruh turun aja, sana beli dapat 5 lo. Tapi dia jual botolnya ya. Iya. Si Starbucks itu. Beling ya? Beling, terus ada tulisan Starbucks-nya. Sialan banget. Tumbler tak Starbucks. 300.000. Iya, mau gue lagi sama anak gue nih. Berdua. Modalnya di Cina. Mau gue kasih tau nggak? 6 RMB. Ih. Kali 2.200 berapa? 6 RMB. Itu modal tumbler. Bikinnya. Iya. Nyampe Indonesia ya 20 ribuan lah, 25 ribuan nyampe Indonesia. Kalau beli 100 bisa dimerekin sendiri. Iya. Gue beli tuh, anak gue nemenin anak gue mesen itu, anak gue yang kecil bilang, Bu ya beli tumbler ya, iya ambil. Tumbler lah, gue pikir berapa gitu ya. Pas di print total semua 581. Gue bilang beli apa? Dan setengah juta loh, 581, satu itu doang, satu sekali mesen. Gue mau bilang nggak jadi, gue malu. Bisa mahal begitu ya. Tapi itu kapan jalannya mau? Yang seperti yang lo Ya kan harus bayangkan. dimulai semuanya. Iya. Ini kemarin aja ada misalnya jadi tuh 3 biji aja. Iya. Comedy club di Jakarta gitu. 3 biji aja. Itu artinya akan ada kesempatan untuk manggung tiap malam itu bisa 2 kali kita. Misalnya deketan. Di sini jadi opener, di sini jadi headliner. Bisa ya? Iya. Kayak begitu ya? Kalau di Amerika satu jalan, Cing. Satu jalan nih misalnya. Ini comedy club. Itu di mana, Mo? Ya di New York, Los Angeles, kayak gitu. Hampir semua kota dia punya. Hampir. Jadi beneran kalau di luar negeri itu budaya teaternya kan bagus. Jadi kayak Broadway itu kan sebenarnya bukan satu tempat, tapi sebuah jalan yang di kiri kanannya teater gitu. Kelas-kelasnya juga ada. Ada kelas-kelasnya. Ada yang ini tempat bagus, ini masuk ke dalam. Sama, gitu. comedy club juga begitu. Comedy club juga kayak gitu. Cuman kalau comedy club memang banyaknya di basement. Karena ceilingnya harus rendah kan. Gitu. Semakin intim semakin enak ya kalau si stand up ya. Iya. Semakin dekat jarak sama penonton semakin Betul. enak. Semakin sempit juga semakin enak. Makin enak. Makanya kadang-kadang gue suka ngomong sama anak-anak yang di Ketawa suka open mic. Lu kalau open mic jangan di sini doang, karena di Ketawa itu pals agak terlena karena lebih gampang dapetin ketawa. Iya. Jadi open mic tempat lain juga nyobain gitu, jangan di Ketawa mulu. Karena kegampangan. Iya ya, aneh ya. Maksudnya ruangan itu jadi pengaruh juga supaya kita gampang ketawa ya. Semakin dekat sama orang yang ngomong, kita semakin mudah kita ketawa. Nah di ketawa itu berapa kalau full tuh Mo? 100. Sama performer 110. 110. Saya pernah datang ke acara yang sold out nggak? Belum pernah. Belum pernah ya? 100 100 tuh, penuh. Ujung ke ujung, rapet duduknya. Di sini paling depan, di sini komediannya. Ini kaki bisa nyentuh. Bisa nyentuh gitu ya. Nyentuh stage-nya. Tapi 100 tuh ya. 100. Ya kalau yang leluasa lah 70-an. Leluasa tuh 50 sebenarnya. 50. 50. Oh, tapi itu udah cukup juga. Tapi kan kita pakai tirai kan. Jadi mau 25 juga tetap sempit. Tetap sempit. Iya. Iya. Enggak, maksudnya dengan 50 pun sebenarnya bisa jalan tiap hari ya, Mo? Jalan.
Secara bisnis gitu ya? Secara bisnis jalan. Misalnya 150.000 tiketnya. Nah, tapi tiketnya harus 150. Iya. Kalau kemarin kan kita rata-rata cepet. Iya, maksudnya 7,5 juta itu dari tiket doang, belum ada minum kan lu jual juga kan? Nah, kalau pandemi nggak boleh jual minum mau makan. Hah? Karena kan pakai masker. Oh iya. Full. Karena lu bukan restoran. Iya, tapi kalau hari biasa gue jual. Jadi gue dapat penghasilan 20% tuh dari makanan minuman. Iya, waktu awal-awal gua kesana juga lu jualan kan? Masih jualan. Gitu. Sekarang nggak boleh masuk masker, udah nggak bisa dibuka maskernya. Nggak boleh dibuka. Tapi masih ada mau orang di sana mau? Masih, 1 orang. Si Yuda. Sisanya freelance. Ilham? Ilham udah freelance. Ilham udah freelance. Kalau Rais sudah ikutan suci. Rais ikutan suci. Nah, Rais itu bukti bahwa tiap malam manggung itu bikin bagus. Iya. Waduh, tadinya nggak lucu Rais itu. Tapi manggung terus bisa lama-lama jadi nggak lucu. Gila, jadi nggak, tapi nggak lucu juga. Gini nih, manggung terus tiap hari, lucu. Tapi begitu lo akhirnya lo manggung terus juga tiap hari, lama-lama turun juga. Masih aman kan dia di itu? Masih ada sih yang tapi dia berapa kali apa namanya? Bottom ya. Bottom itu ya. Nah, itu mungkin juga ilusi ketawa juga ya. Mungkin ya. Karena Makanya gue selalu bilang begitu tuh. Maksudnya banyak orang yang lihat, gue kan nggak terlalu sering lihat dia. Dan di ketawa sering pecah berarti dia. Pecah banget, pecah tiap hari. Pecah tiap hari, Cing. Oh. Gitu. Ya pantesan begitu dia agak gagap juga ngeliatinnya kan. Iya, bisa jadi tuh. Pengalamannya juga cuma di ketawa doang. Pengalamannya tadinya stand up anak dia kan Jaksel tuh. Ya open mic doang. Iya, gitu. Pas juga, di ketawa juga udah lumayan lucu, cuman kelihatan banget bedanya. Kemajuannya. Jadi waktu itu kan gue tour sama Radit. Biasanya kan gue nge-host tuh. Jadi dia sama Ilham yang nge-host tiap malam. Oh iya, Gitu. iya sih. Memang pengalaman itu bisa bikin naluri kita jadi tahu ya. Betul. Bikin ketawa orang tuh kayak gimana. Iya. Nah sekarang kembali ke dropship. Lo sampai kapan mau ini? Kayaknya terus deh, karena udah sewa gudang. Hah? Lo udah ada gudang sekarang? Udah ada 3 pegawainya. Anjir. Lumayan. Udah berapa item yang lo jual sekarang? Item baru 6. Yang barang gua ya? Iya. Yang barang gua 6. Maksudnya barang lo tuh? Barang gua tuh maksudnya gua jual di toko gua sendiri. Oh, lo bukan dropship lagi dong? Udah nggak dropship sekarang, udah nyetok. Udah nyetok? Udah nyetok. Ada 6 item barang? Ada 6 item. Apaan aja mau? Yang paling hot sekarang itu ini namanya Tafware, antena Tafware. Jadi antena indoor gitu. Buat taruh, harganya cuma 30.000. Lo jualnya? Gue jualnya. 30.000? Iya. Antena bening nggak? Ya tergantung tempatnya ya. Maksudnya itu antena indoor lah gitu. Buat yang males punya antena di luar gitu. Jadi sama kayak antena indoor. Jadi RCTI dapat, Antv dapat, tapi Indosiar jelek. Kalau mau Indosiar pindahin. Gitu. Oh ya tetap begitu ya. Tetap kayak gitu. Itu cuman karena harga 30.000 orang juga komplain males. Iya. Oh 30.000 lah pantes lah gitu. Gua punya earphone yang gua jual 16.000, Cing. Belinya gua cuma 8.000. Bagus earphone-nya. Warna-warni gitu. Ya cuman gitu. Kalau ada yang rusak daripada dia balikin, mendingan beli ya? Mendingan gua kirim lagi. Lebih untung kayak gitu deh. Ini rugi gua balikin. Ini bunyi. Ini enggak mic-nya? Enggak, aman. Aman gitu? Iya. Jadi apa aja sekarang sih antena? Antena, earphone, headphone. Terus headphone apa? Headphone ada headphone gini. MDR. Earphone yang tadi yang warna-warni. Terus ada speaker tak namanya. Speaker cuman segede gini. Dia speaker Bluetooth gitu. Terus ada buat orang semule kan mic sama headphone harus beda jalurnya. Itu ada splitternya. Terus ada lagi namanya lazy pot. Jadi taruh gini jadi tripod. Ada lagi tripod kecil 3 biji yang gedenya cuma segede gini warna-warni itu. Lalu ngambilnya di mana? Impor? Gua ngambil dari importir. Impor? Sini nih, Rico Huang. Oh, lu dari Rico Huang? Iya. Baik rata-rata. Kalau antena enggak. Kalau antena gue sekarang udah ngambil dari Cina. Ya, lu hubungan sama orang sana? Sama orang Cina. Apa? Dia ngirim sekaligus banyak orang kali ya? Ngirim, ya. Lu jatah lu segini, jatah lu segini betul. gitu. Beli kiloan juga ya mau kayak Belinya tetap per pieces belinya. Kalau ada barang kena pajak, kena
kena biaya kirim, kena pajak. Karena Tapi tetap murah. Bisa murah. Bisa Susah ya? banget sih. Bisa ya begitu ya? Makanya headphone itu ya 9.000 dia harga modalnya gue pernah nemu yang 6.000 tapi nggak pakai kotak. Jadi cuman dimasukin ke ke plastik buat obat itu. Nah 8.000 tuh mah kotak yang kalau kita taruh itu udah jadi barang bisa dijual 50.000 di toko. Cuman karena gue jual di marketplace kan perang harga kan. Jadi gue cuman ya maksimal 15.000 kalau lagi nggak flash sale bisa gue jual 19.000 gitu. Oh. Dan itu yang sehari bisa 100 pieces? Kalau digabung semuanya. Jadi dari 6 toko gue sehari minimal 100 pieces. Adminnya lo juga? Adminnya, kalau gue admin chat. Chatting doang. Kalau admin ini udah ada orang. Yang bungkus segala macam udah orang. Tadinya gue, Cing. Sendiri? Sendiri sama istri gue. Kalau gue kan pendidikan cuma D3 ya. Istri gue kan S2 tuh. Kata gue, lu jauh-jauh luar negeri, lulusan segala macam ngelakban juga lu gitu. Gue gitu. Kalau gue kan ya udahlah gitu kan. Nah, sampai pada suatu hari ikutan flash sale. Kejual sehari itu 490-an, hampir 500 tuh. Item? 500 item, 500 pesanan. Iya. Nah, itu kita ngebungkusnya berempat, gue pakai tetangga 2 orang, itu baru beres 3 hari. Wah nggak bisa nih kayak gitu. Jadi berbulan-bulan tuh lantai rumah gue tuh nggak kelihatan. Barang semua? Barang semua. Terus anak-anak udah mulai bersin-bersin, karena barangnya udah nyetok tuh, barang debuan segala macam. Akhirnya gara-gara flash sale itu jadi ada duit buat nyewa tempat. Jadi gue nyewa tempat bulanan sekarang. Kayak ruko gitu atau rumah? Rumah lantai 1. Lantai 2-nya yang punya rumahnya. Gitu. Jadi sekarang udah ada 3 pegawai, terus udah ngurusin barang orang. Maksudnya? Jadi Cing Abdel misalnya juga punya masalah yang sama nih. Waduh, gue juga rumah gue penuh nih barang. Ya udah taruh di gudang gue, bayar per barang sekian perak. Nanti lu tinggal ngirim resi doang ke gue yang bungkus, gue yang nganter ke pembeli, kurir. Ke kurir gitu. Dia bayar 1.200 perak per barang. Untuk berapa lama? Sampai laku? Enggak, ya pokoknya dia jualan aja di rumah dia. Jadi punya konsentrasi buat jualan. Jadi nggak perlu ngebungkus, kita yang bungkusin. Gue udah punya 3 klien tuh. Yang naruh barang di lo? Naruh barang. Berarti kalau nggak laku-laku, ya lo nggak dapat duit juga? Gua kalau dia nggak laku, gue tetap ada biaya storage. Tapi biaya storage kan cuman berapa ya? Cuman Rp80 per pieces. Tapi laku, Cing. Laku ya? Laku. Iya sih, orang gue juga sering banget beli yang perintilan-perintilan. Iya, perintilan-perintilan. Itu kadang-kadang kalau nyampe rusak kita males. Aduh, kemurahan gitu untuk komplain kita beli lagi. Iya. Kayak itu flash gitu tuh, belasan ribu juga. Iya, betul. Iya. Tapi itu gak sih? Ya dari China lah. Walaupun ada mereknya. Iya. Ada jadi di China itu beli 100 atau beli 1.000. Ada yang 100 bisa dimerekin sendiri. Beli 1.000 juga bisa dimerekin sendiri. Jadi misalnya ini mau beli 1.000 biji. Toshiba tuh. Mereknya Cing Abdel gitu. Bisa. Tapi keluar di ininya. Keluar di program juga sama dia ya. Maksudnya kalau kita colok. Ini kan, keluar Toshiba? Oh. Mungkin ini asli Toshiba. Enggak ya? Nggak tahu juga, gue beli murah kayaknya itu. Kalau dicolok tulisannya Cina, enggak, bukan Toshiba. Tapi itu bisa di ini enggak? Seharusnya bisa sih, tapi udah nggak peduli, Cing. Belinya cuma 20.000 pas dicolokin kita expect Toshiba masa? Iya sih, iya. Tapi ini Toshiba sih. Yang udah dari sana ya kali gini. Tapi emang barang-barang itu semurah itu ya, Mo? Iya. Artinya memang produksinya juga murah. Betul. Yang lagi murah itu ini, Cing. Masker Korea tau nggak? Yang ada saset, buka, ada terus kita tempelin. Iya. Itu modalnya 1.000 sampai di Indonesia. 1.000 perak. Dari Korea ini bukan Cina? Dari Korea. Ya dari Cina, cuman mereknya merek Korea semua. Iya dari Cina ya. Tetap. Dari Udah balik kan? Buka harga. Biarin. Enggak lah. Enggak apa-apa lah orang. Kalau mau lo buka beginian kalau mau harga segitu ya. Iya. 1.000. Orang bisa jual ya 4.000. Cuan 3.000, sehari bisa 1.000 dia jualnya. Iya. 1.000 biji. Cuan mah 3 hari, 3.000, tapi kan hitungannya 300%. Betul.
Dihitung apa tipis jumlah lagi. tipis. Iya. Tipis, taruh di pojokan dapat 2.000 biji. Iya. Jualan lah. Jualan aja apa ya. Cuman kalau jualan memang harus konsentrasi. Jadi Iya, gua benar, itu benar, 3 benar. bulan memang bener nggak keluar rumah. Di Iya. rumah ngejagain grafik. Iya. Kalau Mau nggak- itu sampai gue lihat di Twitter jualan yang itu ngek. Iya, yang gitu. Yang nyala-nyala. Orang anak gue juga beli. Masih mahal ya? Ah, masih mahal. Masih mahal dulu kan? Dipencet ini nyala sambil ngek gitu. Modal 15.000 tuh. 15.000 yang pakai LED. 11.000 nggak pakai LED. Hah, murah banget. Murah banget, Cing. Sialan. Itu ratusan ribu mau gue Iya, beli. Cing. Karena waktu itu tren. Kalau sekarang ngecek 30.000 dapat tuh. Itu masih pakai buat itu ya, buat K-pop ya. Iya, K-pop pada pakai gituan. Buset. Ternyata ya bisnis begitu ada makanya Rico Huang kaya ya. Iya. Hah? Rico Huang itu punya kelas dia. Ah, Bayar 500.000 yang daftar 1.000. Kelas doang. kelas doang. Iya. Zoom lagi. Zoom sekarang. Gue Iya. juga murid. Lo Gua belajar Facebook Ad. maksudnya Belajar Iklan di Facebook? Iklan Facebook ke Rico Huang. dia emang pinter ya mau? Dia punya ya pinter lah ya orang kaya. Iya. Jadi Bahkan sebenarnya ada dia- orang yang kaya doang. Ya kan misalnya ngajarin apa ya suruh aja anak buahnya yang pinter. Kali ya. Tapi berhasil Facebook Ad gue berhasil. Berhasil. Iya. Modal GoPay tuh. Mas Ribu. Sampai sekarang gitu. Asiknya tuh kelasnya tuh selalu ada di Telegram tuh. Jadi mau nanya apa aja sampai sekarang. Padahal gue udah ikutannya tahun lalu. Oh, sekali lo daftar itu Iya, lo masuk ikutan, komunitas. komunitas. Artinya lo beli komunitas juga kan, Iya. bukan beli semata-mata si seminar saat itu Betul. doang. Jadi gue tuh ikutan komunitas itu Facebook Ad, Heeh. TikTok, sama Shopee. TikTok ada jualannya juga. Ya, TikTok tuh bagus, Cing. TikTok tuh jualannya bagus banget. Orang-orang tuh yang bilang-bilang ini restoran cek gitu yang kayak gitu-gitu. Kalau misalnya dapet penuh terus restorannya sampai sekarang. Gila tuh TikTok lagi gila lagi barang-barang nggak penting cek ada gitu. Diracunin Shopee cek ada tuh racun Shopee namanya. Itu barang-barang nggak berguna, barang-barang lucu-lucu nggak berguna gitu. ya. Itu penjualannya 1.000, 2.000 gitu. Nah, gua juga termasuk salah satu yang diuntungkan. Dengan Pernah nggak masuk TikTok dapat iklan itu antena tipis? Pernah nggak? lo nggak main TikTok sih? Nah, Iya. pernah nggak? Nah, itu kalau diklik karena dia ngiklannya di Facebook atau di TikTok, dia bisa jual sampai Rp150.000 harganya. Oh. Karena dia mengeluarkan modal, terus orang pas ngeklik itu langsung ke website dia, jadi nggak punya waktu buat ngebandingin harga. Oh. Gitu. Beda sama kita yang jualan di marketplace. Gitu. Kalau gua kan jual marketplace 30.000, dia jual 150. Nah, basiannya orang-orang ngeliat, 150, coba gua lihat marketplace. Nah, itu beli ke gua. Marketplace sih pasti ya, gue ya kebiasaannya pasti gue akan cek satu barang di banyak toko. Pasti. Banyak. Pasti ya. Banyak, tapi lebih banyak lagi orang yang nggak bisa gitu. Oh. Yang emang nggak tahu. Banyak. Jutaan. Kita kan nggak butuh jutaan. Iya benar. 1.000 aja udah ongkang kaki. Iya. Rico Huang termasuk orang yang belajar dari pengalaman kayak dia ya. Iya, mungkin ya. Dia bukan belajar dari teori dulu terus dia terapkan kayaknya. Dia menerapkan prakteknya dulu baru diteoriin kali ya. Iya betul, bisa kayak gitu. Jadi gue punya teman namanya Tamam. Ya ini mentor gue juga. Tamam ini orang Madura. Dia datang cuman modal sendal jepit doang ke Jakarta waktu Dari itu. Madura. Dari Madura. Terus ya kayak gitu, belajar dari pengalaman, nggak bisa komputer sama sekali. Jadi cuman coba-coba bareng temennya. Kemarin baru beli Ferrari yang kedua, Cing. Orang Madura, Cing. Jualan gitu model begini nih. Model gitu. Dia itu naiknya pas lagi zaman tau nggak yang handphone di belakangnya ada ring tuh. Nah itu dia. Jualan gituan. Iya, 10.000 per hari, Cing. 10.000 pieces Per hari. Dan dia nggak ada modal itu. Dia Udah, akhirnya dimodalin orang karena dia nggak sanggup. Kayak sama gua. Jadi waktu gua dropshipping, ketika pesanannya 10 per hari udah nggak relevan lagi untuk dropshipping. Gua harus punya barangnya taruh di rumah, udah nggak ada waktu lagi.
Gitu. Kenapa nggak ada waktu maksudnya? Karena dropshipping kan ada orang mesen, gua harus mesen dulu kan Cing Abdel. Ada orang mesen, gua harus mesen dulu. Kalau 10 per hari kelamaan. Iya. Gitu. Karena proses ke gue juga lama ya. Iya. Nunggu lama juga ya. Betul. Jadi gua mendingan udah beli aja, gua beli banyak aja. Nah, itu butuh modal. Nah, itu yang berat sebenarnya buat kita-kita yang nggak punya modal. Gua waktu itu ada tabungan, ada hasil dari digital download yang di Comika tuh. Itu ngebantu juga tuh. Buat modal itu. Lo beliin barangnya. Gua beli barang Di Tokopedia. di Tokopedia. Bisa begitu ya. Jadi gua kalau mesen Tokopedia tuh, Gan, 100 ready, harga jadi berapa? Oh, jadi turun 2.000 gitu. Oke, segini, saya kirim pakai Gojek biar hari itu juga. Gojeknya satu Gojek ya. Grab Express atau ya. Iya. Kalau enggak misalnya beli 300, kirimnya mobil. Mobil GoBox. GoBox ya. Gitu. Nah, tapi sekarang lo udah enggak, lo langsung ke ada yang langsung ke. Nah, sekarang ke importir. Kalau ke importir bisa beli 1.000. Nah, lo stok 1.000 tuh. Bisa ada beberapa si antena itu setiap 2 minggu 3.000 gua. Buset, lu sebentar lagi Ferrari lo mau. Belum nyampe. Harus berapa Ferrari? Duitnya nggak bisa diambil, Cing. Duitnya muter. Kan gue gajian tiap Selasa gue. Kalau Lazada tuh nggak bisa langsung diambil. Jadi gue ngambilnya untuk kehidupan aja gitu. Sisanya harus muter. Soalnya lo tambahin lagi buat modal berikutnya. Buat modal, karena si algoritmanya tuh kayak gitu. Jadi lo nggak bisa, misalnya cuma 100, gue pengen manteng 100, nggak bisa. Si marketplace kan punya kepentingan. Jadi besoknya ditambah sama dia jadi dia tuh ngebuka orang untuk melihat punya kita. Misalnya hari ini orang yang lihat punya kita cuma 1.000. Dari 1.000 itu terkonversi yang beli 100 misalnya, atau yang beli 70 orang. Nah, besok sama dia dibuka 1.300. Oh, dijatahin juga mau? Dijatahin. Hah? Dijatahin, Cing. Kalau Lazada kan kita nggak bayar buat jadi partner yang di dia. atas, yang di atas itu. Oh, yang di atas. Kalau tempat lain kan bayar gitu. Nah, kalau di Lazada masih pakai prestasi. Jadi berprestasi, jawab chatnya cepat, itu membuat barang kita cepat dinaikin ke atas. Kalau enggak di halaman 63, Cing. Oh, jauh banget ya. Yang jual itu banyak ya? Iya. Iya. Lah, tapi 3.000 deh seminggu. Udah 3.000. Tapi yang beli udah ini, jadi bagi-bagi lah, nyampe bagi-bagi, ada distributor lain, ada orang juga buka toko. Gua nggak bisa jual itu, paling gua untungin 1.000 perak, 2.000 perak. Iya, tapi yang penting cepet keluar. Iya, itu ya, beneran ya. Dagang tuh emang kayak begitu. Yang penting barang cepat keluar, uang bisa balik lagi buat ditambahin modal ya. Iya, tapi nggak bisa diambil gitu. Jadi si Tamam ini baru beli Ferrari ya setelah berapa tahun? Udah 8 tahun dia. Oh iya. Tapi dua, satu kuning, satu merah, Cing. Sebel kan liatnya. Bentar lagi hijau P3, PDI, sama Golkar. Tapi inti-inti dari segala inti, ternyata apapun harus ada prosesnya ya, Mo ya? Iya, Cing. Kalau kita ngeliat sesuatu yang udah berhasil aja emang kayaknya enak ya. Ya temen lo itu Tamam 8 tahun. 8 tahun nongkrong di itu ITC ITC bukan mana? Yang Ambasador. Udah top banget namanya berarti di sana. Gila ya. Akhirnya ketemu sama investornya juga orang situ katanya waktu cerita itu sih. Empoh apa gitu. Riko Huang juga kalau gue lihat dari Instagramnya dia selalu ceritain juga perjuangannya dia gitu. Kalau lo ngeliat gue sekarang mah emang bikin semangat tapi gampang kendor juga. Iya. Ya, Cing Abdel nge-MC 250.000. Ih, 2004 lagi. Nggak jauh-jauh amat kan 2004. Iya, baru. Makanya 2004 baru, 2004, 2005 malah. 2006 juga masih kayaknya segitu gue di PRJ karena berturut-turut tuh. Oke lah, Mau, terima kasih. Iya, Cing. Hadir sini udah berbagi tentang pengetahuan e-commerce. Itu bagian dari e-commerce itu ya? E-commerce. Iya. Yang suatu saat ya kita akan belanja begitu semua ya? Iya. Katanya sih memang itu masa depan belanja ya kayak gitu katanya. Tapi masih sulit lah kalau baju malah ya. Masih suka salah nggak? Harus, iya. Baju. Masih suka megang. Gua kayak, ya tapi untuk barang-barang 30.000, ukuran sampai 100.000 lah. Iya. Maksudnya nggak apa-apa nggak lihat barang gitu. Kayak misal gue beli mixer tuh harganya 10 jutaan. Nggak mungkin ya. Gue mendingan datang ke sana. Bedanya bisa 1,5 juta Mo. Sama kalau pesan ke online. Hah?
Lebih murah online. 1,5 juta. 1,5 juta. Buset. Iya, coba tuh. Di online bisa lebih murah 1,5 juta dibanding di tokonya. Tapi di Glodok mereka rata-rata jual online juga kan, Cing? Lo datang nih, lo misalnya namanya mau elektronik, buka jualan mixer 10 juta. Lo punya offline store juga mau elektronik. Di situ lo jual 12 juta. Oh. Nggak tahu kenapa itu juga Bayar pada bingung. toko kali ya? Ya mungkin. Iya. Tapi kan ngambil dari situ juga. Ngambilnya dari situ juga. Terus gue bilang, nih kalau gue pesenin dari sekarang barangnya di mana? Di situ ada. Lah gue bingung. Tapi nggak bisa lihat. Gue pernah beli laptop. Terus pas mau bayar, silakan ada komputer. Bayarnya di komputer. Iya. Dibeli-beli. Iya sama. Aneh banget. Emang udah itu sama juga. Sama dia dibikinin dulu paketnya mau. Bisa. Kalau belanja nih. Oh gitu ya. Dibikinin dulu paketnya, terus kirim link kan nih. Ini dia nih, ininya link. Gue jadi dari ini gitu. Tapi lebih murah. Ya mungkin akan kayak begitu semua kali. Bayaran juga sekarang udah tinggal ditempelin doang. Di tap-tap doang udah bisa gitu. Iya. Oke, mau thank you ya, mau ya. Mudah-mudahan apa namanya sekarang bisnis lo, bukan dropship. Sekarang jadi reseller. Reseller lo lebih berkah lagi, lebih banyak lagi. Amin. El Cabro ya, jangan lupa lihat El Cabro. Nyari antena supaya bening ke El Cabro. El Cabron ya. Nyarinya itu aja, antena Tafwer gitu. Antena Tafwer. Mudah-mudahan gue yang naik. TUV. TAFFWARE. Tafwer. Ya, antena Tafwer. Gue udah kasih tahu modalnya tadi. Iya. Gak apa-apa lo, cuman kasih mau ban. Cuman kasih ban doang gitu, lo cari. Tapi gue butuh 100 dari lu tiap Iya, hari. 10 juta. Sejuta juga. Oke, Mo, makasih ya, Mo ya. Sama-sama. Oke, kita bisa ketemu lagi di Wawancara dengan tamu yang berikutnya.